Shalom The Warriors. Senang jumpa kembali dalam program Suplai Jiwa. Malam ini, setiap hari Senin jam 7 malam, tayang dalam channel YouTube JKW BST, saudara. Terima kasih atas setiap doa, atensi saudara, berkat saudara yang sudah kau taburkan dalam program ini, saudara. Percayalah, kabar kami keluar dengan baik, dan untuk mempermudah nama Tuhan, minimal Tuhan Yesus disenangkan dan bawa jiwa untuk datang kepada Tuhan dalam pelayanan kami, saudara. Datang sama Tuhan malam ini, kita mau berdoa, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Makasih Yesus. Kami bersyukur malam ini ya Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu senantiasa ada bersama kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku ragukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hatiku bersuka dan hatiku bersuka karena-Mu. Hatiku bersuka dan hatiku bersuka karena-Mu. Mau bersuka karena-Mu, Yesus Tuhan. Ku mau bersuka karena-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
mau bersuka. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau bersuka karenamu, mau bersuka karenamu, di dalammu Tuhan. Mau bersuka cita karenamu. Terima kasih. Mau gembira karenamu Tuhan. Ku mau bersorak karenamu Tuhan. Ku mau diberkati karenamu. Ku mau dipulihkan olehmu Tuhan. Ku mau bersyukur. Ku mau bersyukur buat kebaikanmu. Terima kasih Tuhan Yesus malam ini. Kami lanjutkan pembahasan kami dalam Mazmur pasal 6 ya Tuhan Yesus. Masuk dalam ayat 5-6. Bapak berkati dengan hikmat-Mu, dengan bantuan Roh Kudus, kami boleh pahami dengan bahasa yang sangat mudah dan kami melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu, kembali kita lanjutkan pembahasan kita dalam suplemen jiwa. Kita sudah ada di Mazmur pasal 6, Saudara. Ya. Mazmur pasal 6 ayat 5-6. Kita akan belajar malam ini firman Tuhan yang kita baca malam ini, Saudara. Ya. Berkata demikian. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Ya. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Itu dalam terjemahan Alkitab baru, Saudara ya. Tetapi dalam Alkitab yang terbuka, ada kalimat yang berbeda yang kita dapati, Saudara ya. Alkitab katakan, kembali ya Tuhan. Ya, minta Tuhan kembali kepada para mazmur ini, lalu berkata demikian, lepaskan jiwaku. Padahal di dalam Alkitab terjemahan baru dikatakan, luputkanlah jiwaku. Ya. Selamatkan aku oleh karena kasih setiamu, sebab tidak ada peringatan akan engkau di dalam kematian. Di dunia orang mati, siapakah yang menyatakan syukur kepadamu? Dalam versi Alkitab yang terbuka. Kalau kita lihat dalam versi bahasa Indonesia masa kini, berbeda lagi, Saudara. Dikatakan, kembalilah Tuhan dan luputkanlah aku. Kembali kalimat, luputkan aku. Selamatkan aku karena kasih-Mu, sebab di alam maut engkau tidak diingat lagi. Tidak ada yang memuji engkau di dunia orang mati. Jadi, bicara mengenai meluputkan, ya Saudara. Berarti kan ada kerinduan dari pemazmur, ya, ketika dia merasa pada ayat sebelum kita bahas tentang merasa sendirian, ketika hatinya merasa goyang, ketidakpastian, ya, merasa bingung hatinya, merasa ditinggalkan oleh Tuhan, makanya ayat ini kembali dibuka, kembali Tuhan, kembalilah Tuhan, minta Tuhan tuh jangan pergi dari Daud, Saudara. Daud minta jangan undur daripada Daud satu detik pun, maksud saya, Saudara. Daud tidak ingin dilepaskan begitu saja. Daud tidak ingin ditinggalkan oleh Tuhan. Daud tidak ingin didiamkan oleh Tuhan ketika dia berdoa. Itu perasaan yang Daud alami, Saudara. Makanya kalimat ini dibuka dengan apa? Kembalilah pula Tuhan. Kembali ya Tuhan. Kembalilah Tuhan. Ya, dari 3 versi Alkitab yang kita baca malam ini, Saudara. Luputkanlah jiwaku. Lepaskanlah jiwaku. Luputkanlah aku. Jadi, Daud merasa ada masalah yang begitu seperti bola api
yang sedang berjalan menggelinding bahasa saya ke arah Daud. Ya, dia merasa bahwa menjadi sebuah ada sebuah objek yang sedang diikatkan di sebuah pohon ataupun sebuah tiang, ya. Lalu ada bola api yang menggelinding dari atas sedang ke bawah, saudara, yang sedang mendekati Daud, ya. Lalu dia sedang teriak mata, Tuhan kembali tolong aku, Tuhan kembali lagi, Tuhan luputkan aku, Tuhan lepaskan aku, Tuhan lepaskan jiwaku, Tuhan luputkan aku, Tuhan. Berasa ketakutan yang begitu mendalam yang dirasakan oleh Daud, sehingga ya, dia berdoa kepada Tuhan, selamatkan aku oleh karena kasih setiamu, selamatkan aku karena kasih setiamu. Ya, berkali-kali dalam 3 ayat ini, dalam 3 versi Alkitab ini berkata, selamatkan aku oleh karena kasih setiamu, sebab di dalam maut, nah, Daud merasa ingin seperti kematian menjemputnya. Daud merasa bahwa di dunia yang sedang dihadapi saat ini, di ujung tanduk untuk sebuah kematian yang Daud rasakan. Daud merasakan bahwa dia ada di titik nadi terendah, sehingga 1 detik kalau Tuhan tidak tolong, Daud pasti mati. Pernahkah saudara berada di titik seperti ini? Tanpa kau sadari, ya, ketika kau sedang membawa kendaraan begitu kencangnya, tidak kau perhatikan lalu lintas kiri kanan, sehingga ketika mobil itu oleng terbang ke sisi kanan, ya, bergelimpang seperti itu Bapak Ibu, ya. Terus ketika dalam keadaan kau diputar-putar dalam kendaraanmu, kau berada di titik seperti ini. Tuhan luputkan aku, Tuhan lepaskan jiwaku, Tuhan. Tuhan merasa di sekian second kemudian, sekian detik kemudian, sekian waktu kemudian, dia bisa saja mati, sudah. Dia berdoa seolah-olah tidak ada harapan lagi, bahwa kematian sedang ada di depan mukanya, depan matanya, sudah. Demikianlah yang sedang dialami oleh Daud, sehingga dia berkata demikian, Bapak, siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Ya. Di dunia orang mati, siapa yang menyatakan syukur kepadamu? Sebab di alam maut engkau tidak diingat lagi, tidak ada yang memuji engkau di dunia orang mati. Pernahkah saudara berada di titik seperti ini? Merasa hidupmu tidak ada harapan lagi. Merasa hidupmu bahwa 1 menit atau 1 jam ke depan kau berada di ambang kematian. Mungkin saat ini kau ada dalam titik stadium 4, penyakitmu cancer. Kau tahu bahwa sisa hidupmu tinggal 1 hari lagi, 2 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Kau merasa kematian itu begitu dekat di depan matamu. Kau sedang berdoa seperti Daud sedang berdoa. Minta kembali Tuhan. Luputkanlah jiwaku, lepaskan jiwaku, luputkan aku Tuhan. Kenapa? Saya yakin semua orang yang hidup tidak ingin cepat-cepat mati, sudah. Tapi kan mati kan enak, Pak, ketemu Tuhan. Betul. Tapi sekarang saya mau tanya di tayangan ini, ada yang mau duluan mati? Tidak. Apalagi ketika engkau sakit. Begitu sakitnya kau menjalani setiap hari-harimu menjelang kematianmu. Kau merasa ingin sembuh. Kau merasa ingin dapat mujizat Tuhan. Tetapi yang kau tahu, para dokter bilang tinggal 1 jam lagi, tinggal 1 hari lagi, tinggal 1 bulan lagi, 1 tahun lagi. Kematian pasti menjemput. Begitu dropnya mental itu. Ayat ini menyuarakan doa seseorang yang mengalami kesulitan, ya, dan mencari pertolongan dari Tuhan. Dalam konteks ini pengarang Mazmur menulis bahwa agar Tuhan kembali memperhatikan dan menyelamatkan dari situasi sulit. Ketika saya menyampaikan ini,
Saya melihat yang tadi saya bilang awal tadi, ada seperti batu turun dari gunung, ada mobil sedang berguling-gulingan, ada orang di dalam ruang ICU sedang memakai pernapasan ventilator, saudara. Sehingga saya agak pelan-pelan membahas ini. Saya melihat sebuah vision seperti itu, saudara, ketika membahas seperti ini. Begitu menyeramkannya ketika saudara ada titik itu. Begitu menakutkannya situasi Daud ketika dia menulis Mazmur ini. Begitu menegangkannya Daud ketika dia sedang berdoa sama Tuhan. Ingin Tuhan memperhatikan diri Daud. Ingin sekali Tuhan menyelamatkan Daud dari situasi seperti ini. Ketika saudara berada di titik itu, pasti saudara ingin sekali mujizat Tuhan terjadi atas dirimu. Tuhan, tolong. Mungkin seperti Yesus di atas salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuanku, Tuanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin kau merasa seperti itu. Sudah berdoa tapi tidak ada jawaban. Seolah-olah Tuhan diam. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar doamu. Seolah-olah engkau cuma berjalan sendirian mengarungi kehidupan ini sehari-hari, sudah. Minta Daud lakukan itu. Minta Tuhan kembali padanya. Minta Tuhan memperhatikan doanya. Minta Tuhan menyelamatkan situasi Daud pada saat itu, sudah. Pada ayat 5, penulis menyampaikan keputusasaan. Benar-benar depresi, sudah. Sehingga saya bisa merasakan, membayangkan situasi depresi yang saya bilang di awal tadi. Ketika batu itu bergulir ke hadapanmu di sebuah tiang yang kau diikatkan di sana. Begitu kencangnya batu itu di turunan ke arah tempat tiang di mana kau diikatkan di sana. Begitu cepatnya mobil itu berguling-guling ketika kecelakaan, sudah. Di dalam mobil itu kau terikat dengan safety beltmu. Kau sedang berteriak sama Tuhan, luputkan aku, Tuhan, Tuhan. Dia kematian, aku tidak mau, Tuhan. Engkau menyelamatkan aku, tolong Tuhan, tolong. Seperti gambaran, sudah. Di dalam tidurmu, di dalam kritismu, di dalam hari-hari kau kemoterapi, kau tahu hari-harimu tinggal di hitungan hari, sudah. Kau sedang minta sama Tuhan, Tuhan lepaskan aku, Tuhan luputkan aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan. Saya yakin semua orang begitu. Menghadapi kematian itu tidak mudah, sudah. Karena nggak semua orang siap menghadapi kematian. Ya. Penulis menyampaikan keputusasaannya dalam kondisi yang hampir mati. Karena dalam kematian tidak ada lagi kesempatan untuk memuji Tuhan atau mengingatnya. Ya. Karena ketika kau mati, nggak ada kesempatan kau berkata, aku minta ampun Tuhan. Jadi gunakanlah waktu yang tersisa untuk kau membereskan hidupmu sama Tuhan. Anggap hari esok itu tidak lagi. Jadi kau benar-benar memperhatikan waktumu, langkah-langkahmu, hidupmu hari ini seperti hari terakhir kau hidup. Besok kau mati. Minta Tuhan memperhatikan hidupmu. Minta Tuhan menolong menyelesaikan masalahmu hari ini. Begitu keputusasaan kau berdoa seperti itu, saudara. Keadaan di mana manusia tidak lagi bisa memberikan pujian atau syukur kepada Tuhan. Karena telah berada di dunia orang mati. Maksudnya adalah seperti yang kau kerjakan setiap hari ini. Banyak orang bilang, loh Pak,
Kan nanti di dalam kematian, di surga nanti kita memuji Tuhan setiap hari, Pak. Betul. Tapi berbeda dengan apa yang kau kerjakan hari ini. Kau kerjakan hari, kau mengucap syukur sama Tuhan, dilatih Tuhan hari ini, sudah. Kalau engkau tidak pernah terlatih selama kau hidup memuji Tuhan, bagaimana nanti kau di sana, sudah, di langit bumi, bumi baru, langit baru, bumi baru, sudah. Kalau engkau nggak pernah terlatih untuk mengucap syukur ketika engkau hidup, apalagi nanti di sana, sudah. Kau bingung mengapain, karena nggak terbiasa, sudah. Dunia orang mati merupakan suatu tempat di mana tidak lagi kesempatan untuk melakukan pertobatan. Gambarkan situasi seperti saya bilang di awal tadi. Waktumu tinggal hari ini saja, besok kau mati. Waktumu tinggal 1 jam ini saja ke depan. 1 jam kemudian kau mati. Di dalam pergumulan seperti batu yang mengarah kepadamu akan menghantam dirimu di dalam tiang yang kau diikat. Dalam mobil yang bergelimpangan, berputar-putar ya di udara, tinggal nunggu waktu untuk jatuh ke bawah dan nggak tahu apa terjadi ketika mobil jatuh. Apakah kau mati atau tidak? Kau tinggal nunggu waktu, bunyi mesin ventilator, tit, 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 tit. Saudara. Di malam ini ketika kau mendengar ayat ini, sebagai gambar itulah keputusasaanmu, minta Tuhan jangan meninggalkan hidupmu. Tuhan tidak meninggalkan hidupmu. Tuhan tolong lepaskan dari masalah ini. Tuhan tolong supaya engkau diselamatkan olehnya. Karena kematian sedang ada di depan mukamu. Di hadapan matamu. Oleh karena itu penulis memohon agar Tuhan menyelamatkannya dari situasi yang mengarah kepada kematian. Sehingga ia masih dapat terus memuji dan bersyukur kepada Tuhan dalam hidupnya. Entah bagaimana pola pikirmu melihat kehidupan ini. Bagi saya, kehidupan ini seperti sebuah shelter, halte sudah. Di sebuah halte busway, ada TV-nya, ada kursinya, ada petugas-petugasnya. Apa yang saya kerjakan selama di halte busway? Menunggu bis yang sedang akan saya tunggu menuju ke arah yang akan saya tuju, sudah. Ketika bis itu datang, tentunya saya akan buru-buru naik ke bis itu supaya saya sampai pada tujuan saya. Hidup saya seperti itu. Kehidupan kita setiap hari seperti itu. Seenak-enaknya di halte tadi, dikasih spring bed, king coil, dikasih sofa empuk, dikasih fasilitas yang kelas bintang 5, mungkin bintang 7, saudara. Tapi ketika bis itu datang, ketika jemputan itu datang, apakah engkau akan tetap ada di halte bis itu? Atau engkau ikut bis itu, naik ke bis itu untuk menuju pada tujuan? Hidup itu di dunia seperti itu, saudara. Seenak-enaknya hidupmu di dalam dunia ini. Ketika jemputan itu datang, ketika kendaraan itu jemputan datang, kau pasti akan naik dan menuju kepada tujuanmu. Tujuanmu bukan dunia ini. Tujuanmu pada hidup yang baru, di langit baru, bumi baru, saudara. Jadi selama kau ada di halte busway, pergunakanlah untuk berjaga-jaga. Melihat berapa lama lagi bis itu akan datang. Ada timernya. Jurusan Harmoni misalkan. 5 menit lagi. Sama 5 menit, apa yang kau kerjakan? Main HP. Terus apa lagi? Mungkin beres-beresin tas. Apa yang terbuka atau bagaimana? Tapi ketika bis itu datang, saya yakin kau akan naik dan menuju kepada tujuanmu. Sudah. Begitu pula dalam hidup ini, saudara. ketemu ketika jemputan Tuhan datang, kau pasti tidak akan mau akan terus di dunia ini. Kau akan ikut Tuhan kepada tujuan akhirnya, yaitu langit bumi, bumi baru. Langit baru, bumi baru, saudara. Jadi pastikan malam ini, saudara,
Kau merasakan bahwa kematian yang di hadapanmu itu tinggal selangkah, sehingga kau benar-benar membutuhkan Tuhan, menginginkan Tuhan setiap hari, bahkan membereskan hidupmu, mereview hidupmu, supaya hidupmu benar-benar baik di hadapan Tuhan, sehingga kau tidak ditinggal atau tertinggal dari jemputanmu. Yuk, sebagai hamba Allah, saya ingatkan saudara malam ini, kalau engkau ada berada di titik nadir seperti ini, apa yang kau kerjakan? Kalau saya akan beberes barang-barang saya mempersiapkan yang terbaik untuk saya pulang ke rumah Bapakku di surga. Amin. Bapak Ibu, maaf. Jika Bapak Ibu punya pokok doa dan rindu untuk didoakan sama-sama dengan saya, boleh masuk dalam kolom live chat. Jika nanti sudah siaran tunda, boleh masuk dalam kolom komentar sehingga dapat kami doakan. Ataupun ada nomor WA admin yang ada, kirimkan pokok doa saudara, dan pasti akan sampai kepada saya dan saya akan berdoa untuk saudara. Kita berdoa malam ini, saudara. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mengingat beberapa waktu ke depan akan ada pileg dan pilpres pemilu Tuhan, kami minta malam ini ya Tuhan Yesus, kami bersepakat menyatakan hati kami, melepaskan doa untuk Indonesia, biar Indonesia dijaga Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan, tetap aman, tetap nyaman, tetap damai sejahtera, tetap tidak ada perpecahan Tuhan Yesus, sekalipun kami beda pemilih Tuhan, kami beda pilihan, kami beda pandangan, kami beda kubu Tuhan, tapi kami bersatu dalam nama Yesus Tuhan. Kami ingin Indonesia maju, kami ingin Indonesia makmur, kami ingin Indonesia sejahtera Tuhan Yesus. Beri kami hikmat Tuhan, dan kami milih Tuhan Yesus sehingga pilihan kami tidak salah. Dan kami kepada orang-orang yang punya rekam jejak bersih Tuhan. Pilihan kami yang nasionalis dan Pancasila Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa Indonesia lebih hebat lagi bersama dengan Tuhan. Berdoa untuk gereja-gerejamu tetap netral Tuhan. Tetap menyuarakan kebenaran Tuhan Yesus. Tetap menyuarakan kesatuan. Tidak berpolitik dan semimbarmu Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan Yesus, dengan umat-umatmu, jemaat-jemaat Tuhan tidak pecah Tuhan, gereja-gereja tidak pecah Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh bersatu hati berdoa untuk kemajuan Indonesia. Berdoa untuk para teman-teman kami yang sakit malam ini Tuhan Yesus, Tuhan lawat jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, mereka Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Yang merupakan jalan untuk dengan jalan keluar bagi mereka Tuhan melalui demi nama Yesus. Berdoa untuk setiap pokok doa kami Tuhan, untuk pacar serta jutak Tuhan lawat jamah. Beri solusi, beri berkat-Mu dalam kehidupan beliau Tuhan.
Bapak Samuel di daerah Pekanbaru Tuhan, yang sebagai seorang mediator Tuhan, Tuhan lawat jamaah, beri hikmat Tuhan, dengan dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk Ibu Mila Tuhan di Jajar Solo, diberkati dalam pelayanannya Tuhan, yang membawa jiwa kepada Tuhan. Bapak Charlie Tuhan di Solo pun dilawat Tuhan dalam mengembalakan jemaat-Mu Tuhan. Bapak Waru Tuhan dalam membangun dengan gereja-Mu Tuhan Yesus, yang sedang melakukan pembangunan Tuhan, tolong sehingga setiap kebutuhan gereja-Mu dapat dipenuhi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Surga, berkati Tuhan JKDW dalam pelayanannya, berkati program digital kami, berkati setiap program-program outreach ministry kami Tuhan Yesus. Kami percaya untuk menjangkau jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar Bapak, kami menabur setiap rupiah kami dalam persembahan kami. Kami percaya apa yang kami taburkan bukan sebentuk donasi kami pada Tuhan. Kami bukan donaturnya Tuhan, tapi kami memberi dengan kerendahan hati semata. Kami percaya tidak baik orang datang pada Tuhan dengan tangan hamba. Terima kasih Bapak, di nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, ada barcode di layar saudara. Ya, Bapak Ibu yang rindu menabur boleh silakan scan barcode ataupun via transfer, sehingga setiap rupiah saudara dapat kami kelola baik untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Doakan terus program suplemen jiwa, doakan saya juga tetap sehat, doakan pelayanan digital ministry JKDW, sehingga program ini bukan hanya siaran biasa, tapi bentuk pengajaran untuk penjaman jiwa, memenangkan jiwa untuk Tuhan. Terima kasih atas atensi saudara, yang sudah bergabung. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa Senin mendatang jam 7 malam di Suplemen Jiwa. Shalom, Tuhan berkati.